Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke part 3-nya. Untuk part 3 perintahnya dengan menggunakan script ShallowNet in TensorFlow.ivvnb lakukan simulasi menggunakan arsitektur berikut. Ini arsitektur yang akan kita gunakan, yaitu dua arsitektur. Ini maksudnya yang arsitektur yang pertama itu 784 untuk input shape-nya, dan ini hidden layer-nya cuma 1 dengan jumlah neuronnya ada 100. Dan untuk 10 ini di bagian activation softmax dari output shape dari softmax, yaitu neuron dari softmax-nya, default dari si ShallowNet in TensorFlow. Dan untuk arsitektur yang kedua sama, ini untuk input shape-nya jumlah hidden layer-nya ada 2 dengan masing-masing neuronnya 100. Ini sama, ini di bagian neuron yang softmax-nya 10. Gunakan epoch 50 dan 100 dan gunakan learning rate yang berbeda. Gunakan dua learning rate yang berbeda untuk setiap simulasi. Jelaskan dengan menggunakan video. Jadi menggunakan untuk masing-masing epoch ini 50 dan 100 menggunakan dua learning rate yang berbeda. Baik, saya untuk memperbunanya saya mungkin membuat tabel lagi. Tabelnya akan seperti ini. Jadi untuk satu arsitektur saya membuat 4 prediksi atau 4 kemungkinan dengan dari setiap epoch yang 50 dan 100 itu menggunakan dua learning rate yang berbeda, yaitu learning rate 0,03 dan 0,01. Untuk arsitektur yang kedua juga sama. Untuk epoch 50-nya menggunakan dua learning rate yang berbeda, dan untuk epoch 100-nya juga sama menggunakan learning rate yang berbeda. Di sini saya activation-nya semuanya menggunakan ReLU. Nah, oke, lanjut kita ke simulasinya. Nah, untuk simulasi yang kedua ini kita akan menggunakan Google Colab atau bisa juga menggunakan Jupyter Notebook. Tapi di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, ini file yang akan di-running di Google Colab. Ini URL-nya ya, github/johncron/dltfpt ya kan. Saya menggunakan algoritma JST dari file ini. Kita akan buka notebook. Kita akan cari file ShallowNet in TensorFlow. Nah, ini ada. Kita buka. Oke, ini untuk algoritma JST-nya ya. Jadi algoritma ini untuk mempredik tulisan tangan menjadi sebuah teks yang dapat dibaca oleh komputer ya. Baca oleh komputer seperti ini ya. 5404192131435. Ini dapat dipredik ya. Nah, ini kita akan mencari dari tampak di sini angka 7. Kita akan mempredik apakah ini angka 7, terbacanya angka 7 apa angka berapa. Nanti akan terlihat di bawah. Akan terlihat di sini ya. Prediknya akan terlihat di sini. Dari akurasinya 86%. Nah, prediknya. Predik yang paling besar di ini nih. Array ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Array ke 8 itu berarti benar 7 karena array ke 1 itu 0 1 2 3 4 5 6 7. Ini angka 7. Berarti prediknya angka 7 benar sesuai ya gambar angka 7. Oke, lanjut saja. Kita buka file ini di Google Colab. Ya, kita buka dengan cara klik kanan, copy link address, dan kita pastekan.
faste ini kan, dan tampilannya akan seperti ini ya ketika di faste. Nah, ini tampilan dari file GitHub tersebut. Nah, ini ya. Ini sudah saya running ya. Harus di running dulu dari atas sampai bawah. Caranya runtime terus jalankan semua. Ini sudah di running. Sama kita predict angka 7 dari image ini ya. Image ini kita predict. Nah, di sini ada arsitekturnya ya, sama seperti playground tadi ada arsitekturnya juga. Di sini bisa kita ubah-ubah sesuai perintah dalam soal UTS. Seperti ini, jumlah neuronnya, activationnya, nanti kita samain ya. Activationnya ReLU. Ada soal ininya 100, jumlah neuronnya, terus hidden layernya 1 ya, 1. Untuk jumlah hidden layer 2 kita bisa seperti ini ya. Kalau hidden layer 2 itu untuk nanti arsitektur yang kedua, kita pakai arsitektur yang pertama dengan hidden layer 1. Ini 100, terus nah, ini untuk learning rate-nya kita ubah sesuai tabel yang kita buat. Learning rate-nya kita ubah 0,03 dan epoch-nya 50. Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan arsitektur ini ya. Sudah benar 100, 784, ininya 10. Ini biarkan activationnya, yang softmax biarkan default saja. Oke, kita coba running. Coba kita running dari sini. Ada error ya, ReLU. Ini kesalahan kayaknya, kesalahan penulisan. Coba kita pakai huruf kecil semua. ReLU. Ya, running. Ternyata harus huruf kecil semua ya. Ini sudah running. Kita running model summary-nya. Lanjut. Ini runningnya harus berurutan ya. Lanjut lagi. Oke, running lagi. Kita running bagian ini. Learning rate-nya 0,03. Kita lanjut. Nah, di sini dia akan memproses hingga 50 epoch yang sudah kita tentukan. Dia akan terus running sampai 50. Di situ di akhir ketika sudah 50/50, akurasinya akan terlihat. Dia memprediksinya berapa persen akurasinya akan terlihat. Oke, sudah 21. Sudah 34 epoch ya. Untuk akurasinya lumayan bagus, di atas 50 sudah lumayan bagus. Ini sudah 91%. Dan menggunakan activation ReLU dengan neuron 100. Ini mendapatkan predict yang lumayan bagus ya, sudah mau hampir 100% ya. Oh, lumayan ya, dapatnya 91% accuracy-nya. Kita lanjut lagi ke running ini. Kita akan lihat prediksinya ada di array berapa. Kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk prediknya ya. Di sini prediknya yang paling besar di sini ya, hampir 993% ya di sini. Di array ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti tadi yang saya ingatkan, untuk array pertama itu 0, ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar. Prediknya benar sih di sini ya. Paling besar di array 8. Array 8 itu menunjukkan angka 7. Ya. Oke, ini sih benar. Ini benar, kita masukkan ke sini ya. Accuracy-nya dapat tadi dapat 92%. Kalau kita bulatkan ini 92% ya. Accuracy-nya 92%. Kita bulatkan saja 92%. Dulu, tapi ini dulu. Udah. Oke, kita lanjut lagi ke prediction kedua, ke simulasi yang kedua ya. Menggunakan learning rate-nya kita ubah. Kita hanya ubah learning rate-nya jadi 0,01. 0,01. Lanjut seperti biasa. Ini sama semua sih harusnya. Jadi kita bisa langsung running di sini ya. Karena kita hanya mengubah di sininya saja. Kita bisa running di sini dulu. Nah, sudah terrunning. Oke. Kita lanjut lagi. Lebih besar ya prediction accuracy-nya di EVOS ke 30 sudah mendapatkan 92% dengan learning rate yang diperkecil 0,01. Oke. Oh, dia menurun ya, naik turun ya learning rate-nya. Oke, dia mendapatkan berapa learning rate. Nah, untuk accuracy-nya dengan berapa tadi, dengan learning rate 0,01 itu mendapatkan accuracy 92%. Harusnya prediction-nya tepat sih. Coba kita lihat ya. Ya, sama di array ke 8, yang paling besar di array ke 8 untuk prediction-nya. Tapi dia juga ini sih hampir tipis-tipis dengan array 9 ya. Berarti dia hampir menyerupai angka 8 juga. Tapi yang paling besar di array 8 ya. Udah benar sih. Ini dapat 92%. Lebih besar ya. Lebih besar 90. Hampir sama sih ya. 92. Hampir sama ya, 92%. Hampir sama ya. Oke, lanjut lagi. Kita coba prediction yang selanjutnya. Kita menggunakan epoch 100. Kita ubah lagi ininya 3 dan epoch-nya 100. Kita langsung aja running dari sini. Kita running dan running lagi di sini. Oke. Coba ya. Cukup lama ya untuk merunning 100 epoch.
bagus saja ya, sudah 54. Sudah 63. Makin akurasinya makin tinggi ya, makin banyak effortnya makin tinggi akurasinya, makin tinggi. Makin tinggi ya. Nah, oke. Ya, mencapai 94% ya akurasinya. Naik 2% ya. Oke, lanjut, tapi prediksinya apakah harusnya tepat ya? Di atas 50 itu udah bagus, apalagi udah 94%. Harusnya tepat benar di arah 8 ya. R8 berarti dia memprediksi itu angka 7. Oke, 94% ya. 94%. Oke, lanjut lagi, kita tinggal ganti learning rate-nya. Kita ganti learning rate-nya ya. Learning rate, kita ganti learning rate-nya sesuai kebutuhan. Kita ganti learning rate jadi 1. Coba kita lihat prediksinya akan seperti apa. Tadi 94% pas ya, 94.000. Coba sekarang berapa ya? Ketika learning rate-nya 0,01. Tunggu sampai effortnya mencapai 100. Tunggu sampai effortnya mencapai 100. Sudah 94 ya, tapi naik turun ya akurasinya. Akurasinya naik turun. Oke. Oke, dapat 94 lebih ya, 94.3. Berarti semakin kecil learning rate-nya, akurasinya semakin meningkat juga ya. Oke, kita lanjut. Harusnya sih prediksinya sudah tepat. Nah, udah 90% ya. Prediction. Oke, sudah tepat. Oke, harusnya di array 8. Iya benar, di array 8. Dia memprediksi angka 7, potensinya lebih besar ya. 990%.
Nah, oke, kita masukkan ke data kita. Sama ya 94, tapi lebih tinggi ya, ini 94% ya. 94%. Lanjut ke arsitektur yang kedua. Coba kita akan ke arsitektur yang kedua. Masih sama ya, relu, cuman hidden layernya kita tambahkan. Kita tambahkan hidden layernya. Jadi 2 hidden layer. Ini dan tiap neuronnya 100. Activationnya menggunakan relu juga. Samain. Harusnya sudah sesuai ya. Sesuai 784 110 ya, udah. Ya, kita running saja. Kita running berurutan ya. Running lagi. Kita running. Nah, learning rate-nya ganti ya, sesuai tabel yang sudah kita buat. 0,03 dulu. 0,03. Running lagi, tadi salah. Selanjut epoch-nya 50 dulu. Prediksi 50 dulu. Kita running. Oke. Siap. Cepat. Untuk penambahan hidden layer 2 itu dan jumlah neuronnya jadi lebih banyak, yaitu jadi ada 2 100-nya jumlah neuronnya. Semakin banyak neuron dan penambahan hidden layer, maka akurasinya juga semakin meningkat sih ya. Tadi yang kita dapat itu hanya 92%. Di sini belum terlihat sih ya naik turun. Akurasinya kirain saya akan sangat melampaui jauh dari arsitektur yang pertama. Ternyata hampir sama ya, dapatnya 92%-an. Harusnya sih valid juga ya model predictionnya. Iya benar, array 8. Hampir sama ya, 92%-an. 92%. Oke, lanjut lagi. Untuk mempersingkat waktu, lanjut lagi. Kita ubah ininya, learning rate-nya jadi 1. Kita running lagi ya. Oke, lanjut. Hampir sama ya dengan 2 hidden layer. Tunggu sampai votes-nya mencapai 50. Oke, bentar lagi ya. Sepertinya akurasinya akan mencapai 92% lagi ya, hampir mirip-mirip. Nah sekarang ada peningkatan ya di nilai 0,01. Itu akurasinya mencapai 93%-an jika dibulatkan. Berarti berpengaruh juga ya, ketika hidden layer ditambahkan atau jumlah neuronnya bertambah, maka akurasinya juga bertambah. Akurasinya bertambah dan prediksinya di atas 90%, harusnya sih benar ya.
Prediksinya ada di RSI 8. Benar, angka 7 itu diprediksiin angka 7. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita menggunakan epoch yang 100 ya. Ini ganti sesuai tabel. Effortnya jadi 100. Oke, lanjut running dari atas bawah. Oke, tunggu. Ini akan memakan cukup banyak waktu. Harusnya sih beda-beda tipis ya, seperti arsitektur yang pertama, tapi dengan penambahan hidden layer yang union ini aku rasa lebih meningkat lagi ya accuracy-nya. Oke, sudah EVOS ke 25 EVOS 26. Sudah setengah jalan, udah EVOS 40. Lanjut. Tunggu sampai EVOS-nya 100. Besar juga ya predictionnya mencapai 95% ya, dibulatkan. Cukup besar juga sih. Oke, pasti tepat nih di sini ya predictionnya, pasti di sini ya kan, di RSI ke 8 accuracy-nya 95% ya kan, 95%, lebih tinggi ya dari arsitektur yang pertama dengan learning rate yang sama dan epoch yang sama. Oke, lanjut lagi ya, tinggal kita ganti learning rate-nya. Harusnya sih lebih tinggi ya, dapatnya lagi lebih tinggi lagi. Oke, lanjut. Prediction, tunggu sampai epoch-nya 100.
harusnya sih lebih tinggi ya dari ini, karena learning rate-nya kita kecilkan. Makin kecil learning rate, semakin tinggi juga accuracy-nya. Sini 95% ya. Tadi itu 94 ya, kita bulatkan jadi 95 karena 94 sekian. Ini kalau sampai 95% pas atau lebih berarti lebih tinggi. Oke. Oke, kita dapat 95. Nah, ini lebih besar ya. Harusnya prediction-nya juga akurat ya. Prediction-nya coba kita lihat. Oke, benar diarahi ke 8. Prediksi di angka 7. Oke, berapa? 95% ya. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dengan jumlah neuron yang lebih banyak, maka accuracy-nya juga meningkat, dan dengan learning rate yang semakin kecil, accuracy-nya lebih meningkat lagi, dan dengan jumlah epochs yang lebih besar, maka makin bertambah lagi accuracy-nya. Jadi untuk video UTS ini saya cukup sekian dulu. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.